Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh jajaran tim gugus tugas COVID-19 tingkat Kota Kendari kembali hadir bersama juru bicara Pak Dr. Al-Ghazali sekaligus Ketua ID Kota Kendari, juga hadir bersama saya Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari Pak Dr. Sukirman, terus kemudian hadir juga Kabag Pemerintahan yang sebentar juga akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan penyaluran bantuan sembako yang sudah dilakukan sejauh ini. Juga teman-teman dari Dinas Kominfo yang terus bekerja dan melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan informasi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dengan kerja kerasnya untuk dengan segala inovasi yang coba dilakukan sehingga informasi terus sampai ke masyarakat dengan informasi yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal sebelum nanti menyerahkan kepada Pak Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara. Sore hari ini sebagaimana rencana pemerintah kota juga akan melaunching aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Kendari terkait dengan data penyaluran bantuan sembako yang sudah disalurkan kepada seluruh masyarakat. Nanti juga teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Kabag dan juga oleh Dinas Kominfo bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mengecek. Sekaligus kami membuka ruang kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk memberikan koreksi sekiranya dalam data tersebut ada masyarakat kita yang masih terkategori pantas untuk menerima bantuan namun belum terdaftar dalam database yang disajikan nanti. Begitupun sebaliknya, kami juga tetap terbuka terkait dengan data yang sudah disajikan ini, kurang lebih 32.000 lebih ya data yang sudah terdata, nanti dijelaskan teknisnya oleh Pak Kabag. Itu ada yang menerima sudah sampai 2 kali ya, memang karena tahap pertama dulu kita masih dalam tahap awal itu kita salurkan dan kemudian tahap kedua kita salurkan ketika ulang tahun Kota Kendari. Kami berharap data ini bisa lebih disempurnakan lagi, lebih dimatangkan lagi dengan berdasar nanti masukan dan koreksi dari seluruh masyarakat Kota Kendari. Jadi kami akan mempersilahkan seluruh masyarakat untuk memberikan masukan termasuk koreksi terkait dengan data ini. Yang jelas kami sudah mengupayakan yang terbaik untuk memberikan data per kelurahan, bahkan nanti bisa dicek by name dengan by NIK ya, berdasarkan nomor induk kependudukan, bisa dicek di sana validitasnya, kemudian akurasinya bisa dilakukan pengecekan sehingga data ini nanti kita bisa jadikan rujukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab bersama teman-teman media. Mungkin ada hal yang perlu diperjelas. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan informasi dan data terkait dengan penanganan medis COVID-19 tingkat Kota Kendari. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Wali. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain SME. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman. Yang saya hormati Bapak Kabag Pemerintahan Bapak Fadil. Yang saya hormati teman-teman media center, Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali pada hari ini Senin 1 Juni 2020 seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari bersama saya juru bicara Dr. Al-Ghazali
akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk OTG, jumlah OTG sebanyak 419 dan masih dalam pemantauan sebanyak 138 orang. Untuk ODP, total jumlah ODP sebanyak 139 orang dan dalam proses pemantauan 2 orang. Selesai pemantauan sebanyak 137 orang. Untuk PDP sendiri, total PDP sebanyak 58 orang, kemudian selesai pengawasan 55 orang, dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 3 orang. Untuk kasus positif, hari ini tidak ada konfirmasi penambahan kasus baru dan selesai perawatan. Total kasus positif sebanyak 62 orang, selesai perawatan sebanyak 35 orang, dan dalam proses perawatan sebanyak 24 orang. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, alhamdulillah, zero penambahan dan pengurangan juga tentunya. Bersama kita tingkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan saling mengingatkan. Bersama kita tingkatkan kesehatan, imunitas, dan saling mendukung. Bersama kita berdoa, semoga badai COVID segera berlalu. Jangan tertular, jangan menulari, bersatu melawan COVID-19, taati himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Al-Ghazali yang sudah menyampaikan data, dan kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini tidak terdapat data penambahan baik OTG, ODP, PDP, apalagi pasien positif. Tentu kita berharap momentum ini terus bisa kita jaga, bahkan semaksimal mungkin seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari terkhusus yang menangani pasien positif ini berharap situasi ini bisa kita tangani dengan baik sehingga pada akhirnya nanti pasien akan terus berkurang dan kita berharap bisa benar-benar zero sehingga wilayah Kota Kendari bisa kita nyatakan sebagai wilayah hijau dan kita bisa beraktivitas tentu dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 yang tidak boleh kita tawar. Bapak Ibu sekalian, tidak ada tawar-menawar terkait dengan penggunaan masker. Tetap kita akan lakukan ya. Jadi new normal yang sekarang sedang didengungkan atau kemudian sedang disosialisasikan secara masif oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. New normal yang kita maksud adalah kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas sebagaimana sebelum COVID ini menimpa kita. Jadi new normal yang dimaksud adalah kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi dengan situasi COVID-19 ini, karena sampai obat ataupun vaksinnya belum ditemukan, maka kita harus tetap terus menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita termasuk lingkungan kita agar tidak terjadi penularan. Dengan cara ya yang tidak bisa, sekali lagi tidak bisa ditawar adalah penggunaan masker, kemudian terus melakukan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terus kemudian semaksimal mungkin menghindari kerumunan. Dan kalau ini terus kita lakukan, insya Allah saya yakin sekali bahwa kita akan bisa melewati ujian COVID-19 ini. Saya kira itu. Selanjutnya saya minta kepada Pak Kabag Pemerintahan untuk menyampaikan data penyaluran sembako yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, dan nanti ini bisa sekali lagi seperti saya umumkan di awal akan bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara online sehingga nanti kita bisa menerima masukan dalam rangka perbaikan kebijakan selanjutnya. Saya persilakan Pak Kabag. Ya, terima kasih Bapak Wali Kota yang kami hormati, Pak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Bapak Juru Bicara Penanganan COVID-19 Kota Kendari, teman-teman dari Kominfo dan seluruh pendengar yang kami hormati. Baik, kami mungkin menjelaskan sedikit tentang data penerima bantuan COVID-19 untuk di Kota Kendari. Sejak awal Bapak Wali Kota telah memerintahkan untuk melakukan pendataan, dan ini dilakukan oleh
Satgas RW Mandiri Siaga COVID di masing-masing kelurahan. Data yang masuk kemudian dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan, dan pada saat itu sudah sekota Kendari tercatat 21.924 kepala keluarga penerima. Seiring berjalannya ataupun makin mewabahnya kasus ini, ternyata memang ada penambahan warga kita yang terdampak, sehingga ada data tambahan waktu itu yang sudah juga divalidasi oleh pihak Inspektorat Kota Kendari sebanyak 10.811 kepala keluarga. Jadi total penerima bantuan itu ada 32.735 kepala keluarga. Sampai hari ini, saat ini, semua penerima ini sudah mendapatkan bantuan, baik itu yang pertama adalah paket 100.000 yang 21.924 kepala keluarga ini. Kemudian diulangi lagi ketika hari ulang tahun kota, ada paket 189.000, dan yang terakhir yang masuk data tambahan yang 10.811 kepala keluarga, itu juga sudah dibantu dari pemerintah Kota Kendari. Untuk terkait data, seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi, kita ada kerjasama juga dengan Kominfo. Ini memang akan dibuat dalam bentuk sistem informasi, aplikasi sistem informasi seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan mulai hari ini data dimaksud sudah bisa diakses oleh masyarakat, baik yang mungkin sudah menerima maupun mungkin yang belum menerima bisa ngecek di aplikasi yang ada. Mungkin ini sekedar informasi awal. Nanti penjelasan-penjelasan teknis tentang aplikasi, kemudian siapa-siapa yang calon penerima, saya kira sudah ada di dalam aplikasi dimaksud. Mungkin ini saja Pak Wali Kota yang kami hormati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kominfo silakan juga menambahkan penjelasan, silakan, supaya bisa ya. Jadi ini akan ada tambahan penjelasan dari Dinas Kominfo Kota Kendari, cara mengakses, lewat mana, bagaimana mengaksesnya, dan apa-apa saja data yang tersedia dalam aplikasi ini nanti akan dijelaskan oleh Kabid Kominfo ya, silakan. Mohon izin Pak Wali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait aplikasi ini kami akan menjelaskan bagaimana kita mengakses. Cara mengaksesnya yang pertama, kita buka website Kendari Kota. Kita buka website Kendari Kota, bisa melalui laptop, komputer atau handphone. Di website kita ini sudah ada beberapa aplikasi, kita tinggal pilih. Salah satu aplikasi si penerima bantuan COVID-19. Kalau di handphone kita bisa menginstal Play Store Kendari Kota, Go ID, dan tampilannya akan mengarah ke aplikasi yang akan kita pilih tadi. Terus setelah kita memilih aplikasi si penerima bantuan COVID-19 tadi, secara individu kita bisa melacak. Jadi kita lacak penerima bantuan, contoh masukkan NIK, salah satu NIK, dan nama penduduk,
Ya, setelah kita masukkan NIK dan nama penduduk, ya kita lacak langsung. Nama viral ini. Nah, coba dibawa. Nah, dia masuk di penerima bantuan terdampak COVID. Jadi dia masuk di periode tambahan. Nama Angguguk dari Kendari, Kecamatan Kendari, Kelurahan Mangga 2, alamatnya RT berapa itu? Kelurahan Mangga 2. Periode Mei 2020. Ini secara individu kita melacaknya secara ini. Tapi kalau petugas kelurahan atau Pak Lurah ingin melihat warganya siapa saja dan jumlahnya berapa, kita klik bagian atas, ada tulisan info bantuan, daftar penerima bantuan. Kanan atas. Ya, kita tutup. Klik kecamatan, contoh Kecamatan apa ya? Kendari Barat, coba Abeli. Kendari Barat, Kelurahan Kemaraya, coba. Kelurahan Kemaraya. Oke, kita terapkan. Klik terapkan. Nah, ini daftar penerima bantuan COVID-19 yang periode pertama dari Kendari Barat. Jumlah paling bawah itu 492 penerima, KK penerima. Itu bisa dilihat. Jadi Pak Lurah kalau mau mengecek datanya yang masuk sama kami, melalui pemerintahan kami diberikan data ini yang masuk untuk Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Kemaraya. Ke bawah lagi tambahan. Nah, untuk penerima tambahan di periode kedua itu jumlahnya paling bawah 178 KK. Nah, ini tata cara untuk mencari atau men-share. Untuk ada informasi atau pengaduan, silakan klik ke hubungi kami sebelah kanan atas. Ini pusat pengaduan di kantor Dinas Kominfo. Mulai untuk hari Senin dan Kamis itu pukul 9 sampai 14.00 dan hari Jumat pukul 9 sampai pukul 8 sampai 12.00. Ada 4 orang staf kami yang akan siap menerima pengaduan. Ada tertera nomor di situ, nomor handphone, silakan dihubungi. Dan kami akan mencatatnya dan akan melapor ke bagian pemerintahan dan akan diteruskan di inspektorat untuk diverifikasi apakah pengaduannya bisa diteruskan. Cukup sekian dari kami, Kak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedur dan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan COVID-19 Kota Kendari. Kami berharap ini memberikan kejelasan bagi seluruh masyarakat tentang sejauh mana penyaluran bantuan yang ada di Kota Kendari, sehingga paling tidak menjawab rasa keadilan masyarakat bahwa yang benar-benar kami menyalurkan sesuai dengan objek yang dituju atau masyarakat sebagai penerimanya, dan kami sangat terbuka untuk kemudian menerima masukan dari berbagai pihak. Sekiranya penerima bantuan ini ada yang dianggap tidak memenuhi ketentuan, begitu sebaliknya kalau ada masyarakat yang menurut pandangan kita atau kemudian masyarakat yang menonton pada saat ini itu ada yang belum masuk dalam pendataan, silakan diadukan. Karena kami juga menyadari bahwa seringkali ada hal-hal yang mungkin luput dalam pemantauan atau kemudian pengamatan dari petugas dan aparat kami di lapangan, sehingga tetap kita buka ruang untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang diharapkan. Kita berharap dengan data yang akurat seperti ini, data yang dikelola dengan rapi seperti ini bisa menambah keyakinan masyarakat bahwa sesungguhnya pemerintah tidak tinggal diam
dan berusaha untuk memberikan pelayanan dengan maksimal. Saya kira itu informasi yang bisa kami berikan. Selanjutnya silakan mungkin kalau ada tanya jawab dari teman-teman media yang ingin mengkonfirmasi atau mungkin juga memberikan informasi tambahan kepada kami di jajaran pemerintah Kota Kendari sehingga langkah-langkah penanganan COVID-19 ini bisa semakin baik ke depan. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan, mungkin juga komentar atau juga mungkin pertanyaan, silakan. Ada? Biasanya kalau saya yang nanya ndak ada ini. Apalagi ndak ada Nisrina kayaknya. Ada yang mau disampaikan? Dari masyarakat, apa nih? Oh baik, dari masyarakat dulu ya, sebentar Pak Hengki. Mengamati perkembangan COVID di Kendari yang semakin hari semakin membaik, saya mau bertanya apakah Kota Kendari sudah bisa diterapkan new normal dan bagaimana dampaknya terhadap anak sekolah yang susah untuk dipantau. Baik, dari Erik Prakoso. Terima kasih Pak Erik pertanyaannya. Terkait dengan new normal, saat ini kita masih dalam zona merah sehingga new normal ini belum bisa kita terapkan di Kota Kendari, tetapi persiapan-persiapan mengarah ke sana sudah terus dilakukan. Terkait dengan anak sekolah, kami sudah mengambil kebijakan di pemerintah Kota Kendari bahwa di sekolah masing-masing sudah dibentuk, kami sudah perintahkan untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta di Kota Kendari untuk membentuk tim persiapan pelaksanaan new normal ini. Jadi pihak sekolah lah yang menilai diri sendiri apakah mereka cukup siap untuk menerapkan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Jadi kami pemerintah kota itu posisinya menunggu usulan dari sekolah yang bersangkutan. Apakah sekolah yang bersangkutan menyatakan siap untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Itu pun nanti kalau ada pengajuan dari sekolah akan turun tim supervisi yang akan menilai apakah sekolah itu benar-benar memang siap sesuai dengan panduan yang sudah kita tetapkan. Antara lain misalnya ya, tentu kita tidak bisa lagi tawar-menawar terkait penggunaan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian kesiapan sekolah untuk melakukan sterilisasi pembersihan di ruang-ruang kelas. Apakah sekolah sudah menyiapkan cuci tangan ya di setiap sekolah sesuai tentu dengan kapasitas dan jumlah siswanya. Apakah sekolah juga sudah mengantisipasi sistem belajar mengajar dengan pengurangan jumlah siswa dalam kelas. Ini juga akan dinilai. Jadi sifatnya sekolah yang mengajukan tentu nanti bekerja sama dan melibatkan orang tua siswa. Jadi musyawarah di tingkat sekolah lah nanti akan mengajukan apakah sekolah tersebut sudah siap untuk menerapkan proses belajar mengajar. Dan ini prosesnya masih cukup panjang. Setelah sekolah mengajukan, dilakukan penilaian. Kalau nanti dianggap oleh tim penilai bahwa sekolah tersebut masih belum memenuhi syarat, maka akan diberikan catatan hal-hal apa yang akan disempurnakan, disiapkan dan dilengkapi lagi oleh pihak sekolah sehingga pada akhirnya nanti bisa diterapkan, termasuk kesiapan sosialisasi kepada siswa dan guru. Ya, jadi kita nanti akan baru mengizinkan kalau pemerintah Kota Kendari akan baru mengeluarkan izin pelaksanaan belajar mengajar di sekolah tersebut kalau semua persyaratan sudah terpenuhi tanpa ada pengecualian. Sehingga nantinya kalaupun ada penerapan proses belajar mengajar merespon situasi new normal itu tidak serentak, tergantung sekolah. Jadi tidak akan dilaksanakan secara serentak, tetapi dilaksanakan case by case, tergantung sekolahnya, kesiapan sekolah, baik kesiapan infrastruktur, kesiapan sistem, kesiapan kekompakan antara komunikasi antara orang tua, siswa dengan guru dan penyelenggara pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi seperti itu. Itu konsep dan kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat pemerintah Kota Kendari. Demikian juga dengan nanti rumah ibadah. Jadi rumah ibadah juga kita baru akan merapatkan besok dengan Kementerian
agama, dalam hal ini Kandepa Kota Kendari, kemudian juga dengan MUI, dengan Forkopimda, tetapi konsep yang sedang kami rancang kurang lebih sama. Nanti pihak rumah ibadah lah yang kemudian mengajukan kepada pemerintah tentang kesiapan mereka untuk menerapkan atau kemudian kembali membuka rumah ibadahnya bagi umat, ya, baik itu masjid, gereja maupun rumah ibadah lain, ya. Jadi nanti kita akan menyampaikan standar-standar yang harus dipenuhi oleh masjid yang bersangkutan, oleh gereja yang bersangkutan, untuk kemudian sama nanti akan ada tim verifikasi gabungan yang akan turun melihat kesiapan. Kalau dinyatakan siap, baru bisa kita berikan izin untuk melaksanakan atau operasional, tentu dengan standar COVID. Nanti akan ada alat tes suhu tubuh, termasuk nanti mungkin kita juga akan mengambil kebijakan untuk petugas, dalam hal ini mungkin imam atau mungkin pendeta, itu wajib dilakukan tes dulu, baik itu tes rapid maupun tes swab nantinya. Jadi kalau dinyatakan lolos, baru kemudian kita izinkan untuk dilakukan aktivitas di rumah ibadah tersebut dengan catatan tetap mengikuti protokol COVID yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu prosedurnya yang akan kita tempuh, termasuk nanti juga tempat-tempat hiburan dan tempat aktivitas ekonomi yang ada di Kota Kendari. Jadi ini langkah yang akan coba kita persiapkan, mudah-mudahan nanti sambil mengupayakan penanganan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit maupun nanti terkait dengan pelaksanaan new normal. Karena kalau kita lihat data tadi, alhamdulillah sudah lebih banyak yang sembuh, ya, daripada yang sedang dirawat sekarang. Tadi kalau kita lihat angka yang sedang dirawat kurang lebih 24, kemudian yang sudah sembuh 35, itu berarti bahwa sudah jauh lebih banyak yang sembuh daripada yang sedang dirawat. Kita berharap yang dirawat ini tidak bertambah lagi, sehingga kita fokus mengupayakan kesembuhannya, sehingga nantinya perlahan-lahan nanti wilayah Kota Kendari satu persatu kecamatannya dinyatakan hijau dan kita bisa kembali menyambut atau kemudian memasuki era new normal sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah pusat kepada kita semua. Saya kira itu penjelasan tambahannya. Ada lagi? Tadi ada? Mas Hengki mungkin mau bertanya, silakan, atau sudah terjawab? Jawab tadi Pak Wali yang untuk pertanyaan mengenai kesiapan belajar mengajar di sekolah. Terus yang untuk ibadah di rumah ibadah. Ada satu lagi nih Pak, ada pertanyaan dari pendengar radio kami mengenai apakah penerima bantuan bansos itu sekali saja menerima Pak, apakah ada proses kedua kalinya? Terus data yang ketiga 32.000 semua itu kira-kira targetnya sudah tersalur semua atau belum? Terima kasih Pak Wali. Terima kasih pertanyaannya. Saya mulai dari yang terakhir ya pertanyaannya. Jadi kalau terkait bantuan, kalau ditanya sudah tersalur, sudah, bahkan sudah 2 kali gitu ya. Tahap pertama di awal dulu, kemudian kemarin sebelum Idul Fitri, ya itu sudah kita salurkan juga. Tahap kedua serangkaian dengan peringatan ulang tahun Kota Kendari ke 189. Kalau ditanya apakah akan ada penyaluran tahap berikutnya, kita akan akan mengikuti situasi dan kondisi. Kita berharap kondisinya sudah semakin baik, masyarakat juga mungkin sudah bisa beradaptasi dengan situasi ini yang mungkin kemarin masih belum bisa melaksanakan aktivitas ekonomi, belum mungkin karena situasi dan kondisinya kemudian harus kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Secara bertahap nanti kita lihat, siapa tahu nanti sudah ada mulai geliat-geliat ekonomi, geliat-geliat aktivitas untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Tentu mungkin ada yang sudah keluar dari data ini, ya. Tapi nanti tentu tetap akan ada penanganan terkait dengan masyarakat kita yang mungkin masih kesulitan. Tapi bentuk dan waktunya, timingnya masih akan kita evaluasi, ya. Kapan pelaksanaannya dan apa bentuknya, karena tergantung nanti situasi dan kondisi hasil evaluasi kita. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya sudah tersalur.
Saya kira itu ya, Mas Hengki. Ya, ada lagi? Kesiapan belajar mengajar kesimpulannya Pak diajukan dari pihak sekolah masing-masing, terus yang beribadah itu diajukan oleh masjid atau Ya, gereja ya. ataupun vihara kita Kota Kendari. Iya betul. Ya betul. Jadi kalau terkait dengan sekolah diajukan oleh pihak sekolah. Jadi sekarang ini sudah dibentuk tim di sekolah, semua sekolah di Kota Kendari untuk kemudian menyatakan kesiapan untuk dievaluasi oleh tim Diknas gabungan dengan Dinas Kesehatan, Inspektorat ya untuk memastikan apakah benar-benar sudah terpenuhi unsur-unsur yang akan jadikan ukuran bahwa sekolah tersebut siap, termasuk juga rumah ibadah. Jadi kalau nanti sekolah mengajukannya ke Dinas Pendidikan, kemudian kalau terkait dengan rumah ibadah nanti pengajuannya bisa lewat Dinas Kesehatan, bisa juga lewat Kementerian Agama Kota Kendari. Tapi ini masih akan kita diskusikan besok bagaimana teknisnya kalau terkait dengan rumah ibadah dan juga nanti terkait dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat ya. Yang jelas prinsipnya seperti itu. Kita ingin partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sehingga kita sama-sama memiliki rasa tanggung jawab bahwa menghadapi Covid ini tidak bisa hanya kita mengharap satu pihak, tapi kita bersama-sama seluruh masyarakat sehingga apapun nanti kondisinya juga kita akan carikan solusinya bersama-sama. Jadi saya kira itu ya. Ini ada pertanyaan dari ini malah laporan, mau lapor. Banyak anak umuran SD SMP suka berkumpul di BTN Batu Marupa. Berkumpul tiap hari, semoga ada aparat setempat bisa mengingatkan. BTN Batu Marupa Poasia. Kami orang tua khawatir melihat mereka. Baik. Terima kasih atas laporannya Bu Rina Nos. Bukan yang di TV ini ya. Rina Nos yang sudah menyampaikan laporan kepada kami, insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Saya minta Pak Kabag Pemerintahan segera disampaikan kepada lurahnya untuk ditindaklanjuti. Batu Marupa Poasia ya. Ada tempat berkumpul anak-anak usia SD SMP. Insya Allah terima kasih informasinya, ini akan segera kita tindaklanjuti. Mungkin juga akan segera ditangani oleh patroli Pol PP. Ada lagi? Masih ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Dari pertanyaan masyarakat ada? Ada? Satu lagi. Baik. Adakah form atau di manakah tempat pengaduan atau pelaporan terkait masalah penyaluran bantuan ini Pak? Lalu hal-hal apa yang dapat dijadikan laporan? Mungkinkah kejadian seperti kurangnya informasi bantuan dari Pemkot yang sampai ke warga dengan kategori miskin bisa jadi satu aduan juga? Jadi tadi sudah diumumkan lewat Dinas Kominfo ya. Tadi sudah diumumkan bahwa di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau juga bisa langsung ke pihak kelurahan, RT RW ya. Silakan, jadi kita terbuka, tidak hanya lewat satu mekanisme tapi siapa ini atas nama Aan Respek ya, Aan Respek untuk silakan mengadu ke kelurahan, ke RT RW atau ke Dinas Kominfo ya, Kota Kendari untuk memberikan catatan ya. Tadi kalau dibilang kurangnya informasi silakan ya, informasi kurang apa yang dimaksud ya. Lebih bagus lagi kalau disertai data, misalnya ada warga yang Pak Aan tahu harusnya terima bantuan ternyata tidak terima, itu boleh diadukan. Atau sebaliknya, yang masuk dalam daftar ternyata menurut Pak Aan tahu betul orang yang bersangkutan harusnya tidak menerima bantuan, itu silakan juga diajukan. Nanti kemudian diverifikasi oleh tim yang ada di pemerintah kota, dalam hari ini inspektorat, untuk memastikan aduan ini itu sesuai enggak dengan ketentuan yang berlaku. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Aan. Ada lagi dari Opi Tiansah. Bagaimana menurut Bapak soal rapid test yang terlampau mahal bagi masyarakat, 400.000 ke atas dan hanya berlaku 1 minggu. Pekerja yang mau keluar kota harus mengeluarkan dana terus. Jadi
memang Bapak Ibu sekalian, kita ketahui betul penanganan ini sangat-sangat menelan biaya yang cukup besar. Untuk ASN yang melaksanakan tugas karena keluar daerah karena melaksanakan perintah tugas, itu kita gratiskan di Rumah Sakit Kota Kendari. Hanya saja memang mohon maaf kami tidak bisa menangani kalau itu dari pihak swasta. Ya, kalau dari pihak swasta kita persilakan mendapatkan surat keterangan karena memang kenapa berbayar, karena memang mahal. Alatnya mahal. Oleh karena itu sebenarnya kami menghimbau untuk memang pilihannya lebih baik di rumah saja. Ya, pilihannya di rumah saja. Inilah konsekuensi yang harus kita pikul. Kan sebenarnya yang harus tes rapid ini kalau harus harus transportasi udara ya, dan transportasi laut. Tapi kalau transportasi darat saya kira belum. Makanya kurangi aktivitas keluar daerah gitu ya, kalau tidak terlalu penting. Surat izin keluar daerah, surat izin apa yang dimaksud ini Pak Ipul? Ya, kalau surat izin kedinasan ya sesuai dengan dinasnya masing-masing. Kalau surat izin mungkin yang dimaksud tes rapid mungkin yang dimaksud. Kalau tes rapid banyak Pak yang menyediakan. Lab-lab swasta juga ada, rumah sakit swasta juga menyediakan. Lab-lab misalnya, ya saya harus menyebut merek akhirnya, Prodia, ada Maxima atau Rapa, itu semua menyediakan. Silakan Bapak berurusan di sana. Kalau yang bersangkutan karena melaksanakan tugas dinas, itu di Rumah Sakit Kota Kendari dan itu gratis. Kalau melaksanakan tugas dinas. Tapi kalau melaksanakan perjalanan berdasarkan keperluan pribadi, apalagi kebutuhan bisnis dan usaha, ya mohon maaf harus mengurus ke selain dari Rumah Sakit Kota Kendari. Ya. Oh masih ada. Assalamualaikum. Terkait BST, kan ada pendataan untuk dimasukkan ke provinsi. Kapankah keluar nama-nama untuk PKM? Terima kasih. Nanti kami teruskan. Bu Rafindia Net. Ini ibu atau bapak nih? Ibu ya. Rafindia Net. Insya Allah nanti kami teruskan ke provinsi untuk kami konfirmasi karena mungkin ini program provinsi. Coba nanti kami tanyakan ke pemerintah provinsi. Kira-kira pertanyaan Ibu Rafindia ini bagaimana? Mudah-mudahan bisa ditanggapi ya. Masih ada? Kalau sudah tidak cukup? Masih ada? Oh masih Pak An. Adakah klasifikasi untuk siapa yang sebenarnya berhak atau pantas menerima? Jadi kalau klasifikasinya ya memang kita sebut secara umum masyarakat miskin. Ya, masyarakat kita yang memang sudah kesulitan dan memang karena Covid ini kemudian kekurangan atau tidak punya bahan pangan untuk dikonsumsi. Ya, jadi itu. Namun sebenarnya kami juga berharap dan alhamdulillah ini sudah berjalan di sebagian atau di beberapa titik lingkungan di wilayah Kota Kendari ini banyak sekali yang menunjukkan kepedulian, banyak sekali yang berinisiatif untuk memberikan bantuan sehingga tidak semuanya harus menunggu bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kendari. Karena kami menyaksikan betul banyak sekali pihak-pihak yang ikut mengambil bagian, ikut berpartisipasi, ikut mengulurkan tangan, begitu menyaksikan orang-orang di sekitar mereka ada yang membutuhkan bantuan, mereka lebih dulu. Ya, jadi dan saya kira ini yang jauh lebih baik karena misalnya ada inisiatif dari kelompok-kelompok komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat karena mereka yang paling tahu. Tetapi kalau memang juga belum tersentuh, silakan diajukan ke pemerintah. Kalau klasifikasinya nanti silakan didiskusikan atau dikonfirmasi ke pihak kelurahan, gitu ya. Baik, ini ada dari aplikasi Karaoke Kendari. Oh iya, mantap gebrakan Pemkot Kendari dan aplikasinya. Semoga harus terus melahirkan inovasi baru dalam mengontrol baik COVID-19 maupun penanganan dan juga. Terima kasih atas doanya, supportnya. Ya tentu ini kerja bersama, kerja semua pihak dan ini hanya bisa diselenggarakan atas dukungan semua masyarakat.
Karena apa yang kami lakukan ini memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kota. Kami juga sadari bahwa mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, ada ketidaksempurnaan dalam upaya-upaya kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi setidaknya kami menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh serius memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun di tengah berbagai kekurangan. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita ikhtiarkan ini terus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kendari, sehingga sekali lagi kita berdoa bahwa COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kita kembali fokus menata hidup kita masing-masing, sehingga kita kembali bisa bangkit, kita bisa kembali memenuhi target-target kita, mencapai cita-cita dan obsesi-obsesi kita, sehingga daerah kita juga bisa maju berkembang dan bisa kita banggakan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon doanya dari semua dan kita songsong masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.